Firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 9 bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati. Bersungguh hati itu benar-benar mencari Tuhan, saudara. Lalu Tuhan mencari orang-orang seperti itu untuk apa? Untuk, Tuhan bilang, memberikan kekuatannya. Amin. Kekuatan Allah itu adalah kemuliaannya, saudara. Karena tidak ada yang sanggup masuk dalam kemuliaan Tuhan kalau tidak berkenan di hadapannya. Haleluya. Jadi Allah kita itu mencari orang-orang yang bersungguh hati. Nah, ada yang bertanya kepada saya ketika mendengarkan firman Tuhan itu, Pastor, saya sangat terberkati sekali dengan firman itu dan saya sangat-sangat terbangun. Pertanyaannya, apakah saya juga ikut bagian di dalamnya? Lalu saya bilang, kenapa memang begitu ya? Ada apa? Iya, karena saya punya background, saya punya histori yang kurang baik, Pastor. Saya mau bilang kalimat orang-orang yang bersungguh hati di situ, saya sudah katakan itu unlimited, tidak ada batasannya, baik dari usia, baik dari status, dan baik juga dari tempatnya. Saudara mau tinggal di pedusunan, di pedalaman, di pedesaan, Tuhan gak peduli. Kalau ada orang-orangnya Tuhan di sana, kalau ada orang-orang yang bersungguh hati, maka mata Tuhan itu akan tertuju ke sana dan dia akan mengarahkan kemuliaannya kepada orang itu. Itu bicara tempat. Nah, status apapun statusmu, amen. Mau statusmu secara ekonomi engkau orang yang miskin atau juga engkau orang yang kaya, Tuhan tidak pandang bulu. Bukan kaya miskinnya yang Tuhan cari, tapi hatinya, saudara. Orang kaya pun dia, kalau hatinya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan pakai luar biasa. Orang miskin pun dia, kalau dia orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan limpahkan kemurahannya, kemuliaannya, saudaraku. Amin. Itu masalah status. Bagaimana kalau statusnya seperti saya ini adalah orang yang jatuh dalam dosa, Pastor? Saya juga bilang sama orang itu, Tuhan tidak peduli saudara pernah jatuh dalam dosa. Tuhan tidak peduli saudara backgroundnya itu menyeramkan. Tuhan tidak peduli saudara masa lalunya seperti apa, hancur-hancuran. Ketika engkau pagi hari ini, ketika engkau hari ini membuka hatimu dan engkau mulai melihat Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menerima keadaanmu itu, amin, maka Tuhan berjanji dia akan melimpahkan kemuliaannya juga. Mungkin manusia tidak bisa lagi menerima engkau karena engkau sudah cacat secara sosial. Mungkin manusia selalu menjustis engkau karena engkau pernah melakukan kejahatan di matanya. Tapi saya mau bilang Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Amin. Tuhan tidak seperti mata manusia melihat. Tuhan tidak seperti hati manusia merasakan. Tuhan tidak seperti pikiran manusia berpikir. Tuhan itu maha kasih. Amin. Kalau ada orang yang dulu masa lalunya begitu menyeramkan, sangat suram, sangat-sangat hitam, sangat-sangat benar-benar kacau, hancur-hancuran, saya mau bilang kalau engkau mau kembali dan engkau sadar dan engkau datang sama Tuhan, Tuhan sanggup membuat engkau jadi baru lagi. Oh gitu ya, Pastor? Iya. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saya yang hancur-hancuran? Saya mau bilang, makanya firman Tuhan katakan, jika satu orang saja percaya dalam rumah tangga itu, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, datang sama Tuhan, seperti apapun kacaunya rumah tanggamu, seperti apapun hancur-hancuran kehidupanmu, saya mau bilang Tuhan sanggup memperbaiki dan menjadikan segala sesuatunya baik. Oh, terima kasih Pastor Daud, saya mulai mengerti, ternyata saya juga dipakai Tuhan. Iya, kamu juga dipakai Tuhan. Apakah kamu itu dulu pernah masuk penjara? Tuhan gak peduli. Rasul Paulus dipakai Tuhan, dia dulu seorang yang selalu eksekusi orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan pakai dia. Bagaimana dengan Maria Magdalena? Dia seorang pelacur yang tertangkap basah, dan dia juga dipakai Tuhan, melayani Tuhan.
Bahkan dalam kebangkitan Yesus dari kubur, Maria Magdalena adalah salah satu orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak melihat karena murid-muridnya sedang berduka. Haleluya. Tuhan pakai Maria Magdalena. Tuhan tidak lihat siapa dia masa lalunya, Tuhan tidak lihat siapa dia dulunya. Yang penting ketika Maria Magdalena melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, Tuhan akan pakai, saudara. Itu bicara status. Bagaimana kalau bicara usia? Tuhan tidak peduli, saudara. Ya, Musa juga dipakai Tuhan. Sudah pernah kita bahas di sini bagaimana Musa dipakai Tuhan, usianya sudah 80 tahun. Tapi ketika dia mau taat dan Tuhan mau pakai dia untuk melakukan pembebasan bangsa Israel di Mesir, amin. Akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, usianya sampai 120 tahun. Tuhan kasih bonus 40 tahun. Oh, puji Tuhan kalau begitu, pastor. Iya, ya, Tuhan tidak melihat, saudaraku, ya. Tuhan tidak peduli statusmu seperti apa, keadaanmu seperti apa, siapa dirimu. Yang penting kalau engkau mulai hari ini, engkau buka hatimu dan engkau bersungguh-sungguh hati kepadanya, maka Tuhan akan melihat engkau dan dia akan curahkan kemuliaan. Haleluya. Itu yang penting, saudara. Itu yang penting. Dan Tuhan mau pakai kita semuanya. Amin. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Untuk mengabarkan, untuk memberitakan kabar baik dan kebesaran-kebesaran Tuhan itu. Kita sudah belajar kemarin di 1 Petrus pasal 2. Ya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita yang dulu adalah orang-orang yang dari lembah kekelaman dipindahkan ke terangnya yang ajaib, agar kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Wow, luar biasa, saudara. Jadi 2 Tawarik 16 ayat 9 itu, amin, ya, orang-orang yang bersungguh hati itu tidak terkecuali. Saya ulang lagi, tidak harus mesti orang itu ya sudah lulus sekolah seminari, saudaraku. Kalaupun bisa lulus seminari itu bagus banget, saudara. Tapi kalau saudara bukan dari sana backgroundnya, jangan kecil hati. Yang penting hatimu terbuka untuk Tuhan, maka Tuhan akan pakai, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya, ya, praise the Lord, amin, haleluya. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita pagi hari ini harus benar-benar terbuka hatinya dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pakai kita dalam semua kategori kita, saudaraku, haleluya. Ya, tujuannya adalah agar kita memberitakan kabar baik, agar orang-orang di luar sana juga bertobat. Jadi jangan saudara membatasi pekerjaan Tuhan. Oh, kalau gitu Tuhan pakai juga saya dong, Pastor Daud, untuk memberitakan kabar baik dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yes. Atau kalau gitu, Pastor, apakah juga lewat mulut saya, lewat doa, lewat tangan saya, orang-orang sakit bisa juga sembuh? Yes, Tuhan akan pakai, saudara. Karena banyak orang sekarang sedang mundur dan gak percaya sama Tuhan. Ada banyak orang sekarang meragukan, saudara. Karena apa? Karena kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Tuhan cari orang yang bersungguh-sungguh hati. Kata bersungguh-sungguh hati, betul-betul percaya bahwa Yesus itu Tuhan, betul-betul percaya bahwa Yesus itu anak Allah, betul-betul percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Oh, luar biasa, saudara, ya. Saya percaya saudara dipakai Tuhan, apapun usiamu juga. Ingat baik-baik, Tuhan tidak membuat batasan, tidak membuat batasan. Puji Tuhan. Saya sudah katakan kemarin, mungkin orang-orang tua juga berkata, Pastor, saya tidak pintar berdoa, apakah saya juga dipakai Tuhan? Yes, saudara dipakai Tuhan. Amin. Bukan karena doa yang panjang-panjang sehingga doanya didengar Tuhan, tidak, saudaraku. Bukan karena doanya panjang-panjang sehingga surga gemetar, tidak, saudara. Ada orang ya doanya itu benar-benar ya membuat orang lain yang mendengarkan itu merinding, saudara. Haleluya. Lalu orang itu pikir kalau doanya seperti itu pasti mujizat Tuhan terjadi. Belum tentu juga, saudara. Bukan karena hebatnya dia berkata-kata dalam doa, bukan karena hafalnya dia, saudara, sehingga Tuhan mendengarkan dia berdoa, tidak.
tapi hati yang bersungguh-sungguh beriman bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, penuh kasih, dan firman-Nya berkata tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada kita selain nama Yesus, yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan. Haleluya. Jadi jangan ragukan tanganmu, saudara. Saudara boleh lihat tanganmu sekarang. Oh, ternyata tanganku diberkati Tuhan. Bilang tanganmu, oh, tanganku dikuduskan Tuhan. Dulu tanganku ini suka tabok orang, dulu tanganku ini suka pukul orang, sekarang ini dipakai Tuhan untuk doakan orang. Amin. Haleluya. Cukup simpel saja, ya. Firman Tuhan bilang, ya, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu pun sembuh. Haleluya. Kata menumpangkan tangan, engkau mengalirkan berkat dan kuasa kepada orang sakit itu, dan orang sakit itu pun sembuh. Cukup doanya dalam nama Yesus, hari ini engkau sembuh. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya, perempuan Samaria yang terdapat di Yohanes 4, dia itu seorang pelacur, saudara. Dia itu seorang perempuan yang gak beres. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, haleluya, dan ketika dia sudah dipulihkan sama Tuhan, dia tidak malu lagi tentang masa lalunya. Ini ciri-ciri orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, dia tidak lagi malu tentang masa lalunya. Dia tidak lagi malu kalau orang-orang cerita tentang siapa dia. Dia tidak lagi malu, saudara. Dia sudah ditahirkan hatinya, dia sudah disembuhkan hidupnya, dia sudah dijadikan baru. Sekalipun masa lalunya sangat menyeramkan, sekalipun masa lalunya sangat menyedihkan, dia tidak malu lagi tentang siapa dirinya di masa lalu. Itu ciri-ciri orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang setengah-tengah, saudaraku, dia takut kalau masa lalunya dilihat orang, dibicarakan orang, lalu dia sembunyi, saudara, tentu masih ada sesuatu yang gak beres dalam hidupnya. Amin. Orang yang tidak beres dalam hidupnya, dia pasti sembunyikan sesuatu itu. Itu ciri-ciri orang yang ada yang gak beres, saudaraku. Amin. Tapi kalau orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dijadikan baru sama Tuhan, dia nggak malu tentang masa lalunya, saudaraku. Tidak malu. Justru itu ciri-ciri orang yang sudah dibebaskan dan sudah dimerdekakan, saudara. Tapi kalau engkau masih merasa malu, engkau masih merasa kecil hati, engkau masih terintimidasi, saya mau bilang kuasa dosa itu masih ada di dalam dirimu. Haleluya. Perempuan Samaria itu, saudara, ketika dia dijamah sama Tuhan dan Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, tidak secara kebetulan Tuhan Yesus tahu bahwa ada seorang perempuan yang akan datang di sumur ini, dan Roh Allah itu membawa Yesus dan menunggu dia di sumur itu. Itu bukan secara kebetulan, itu waktu penyelamatan yang sudah tiba dalam diri dia. Amin. Itu yang kita harus tahu. Itu bukan secara kebetulan. Ngapain Tuhan Yesus tiba-tiba mengajak murid-muridnya beristirahat di sumur Yakub? Karena Roh Allah itu berkuasa di dalam Yesus. Karena dia Allah, dia tahu persis siang ini ada perempuan datang ke sini, dan perempuan itu bukanlah perempuan yang waras. Aku akan sembuhkan dia, aku akan pakai dia, aku akan berkati dia dan pulihkan dia, dan dia akan menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Haleluya. Benar, saudara, siang-siang itu perempuan itu datang mengambil air dan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Perempuan itu semuanya terbongkar perbuatannya di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba sembunyikan dosamu. Bukannya Tuhan tidak lihat, Tuhan tahu. Tapi kalau engkau masih proteksi semua masa lalumu, saudaraku, dan engkau pura-pura tidak tahu, dan engkau berani datang sama Tuhan berdoa, tapi engkau menyembunyikan dosa-dosa itu, engkau tidak akan bisa dipulihkan, saudara. Tapi perempuan itu ketika ketemu sama Tuhan Yesus, semua kehidupannya dibongkar, saudara. Haleluya. Dan ketika dibongkar, apa yang terjadi? Orang itu, perempuan itu mengalami kelepasan, saudara. Orang itu mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan ketika dia mengalami pemulihan yang luar biasa itu, dia tidak malu lagi tentang masa lalunya. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi tertuduh, dia tidak lagi terintimidasi, dia tidak lagi khawatir. Dan kalau orang-orang lihat siapa dia, saudaraku, dia tidak lagi tertuduh.
Dan itu sebabnya saudara, dia masuk ke kotanya, ke Samaria, lalu dia mulai berteriak. Itu artinya dia ceritakan kepada orang, "Hei, lihat, apakah dia Mesias itu? Dia tahu semua apa yang aku perbuat. Lihat, apakah dia Mesias itu? Dan aku sekarang telah disembuhkan, dipulihkan. Aku yang dulu lihat, akulah itu yang menjadi pelakor, akulah itu yang selalu merusak rumah tangga orang, akulah itu." Saudaraku diberkati oleh Tuhan, sampai orang-orang satu kota saat itu kebingungan, kenapa orang ini kok berani cerita dirinya siapa? Selama ini dia sembunyi, diam-diam dia rusak rumah tangga orang, selama ini diam-diam dia curi suami orang, selama ini diam-diam dia curi laki-laki orang. Saudaraku, haleluya, sekarang dia akui di muka umum. Dengar baik-baik, ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan, yang bersungguh hati kepada Tuhan, dia tidak pernah malu siapa dirinya di masa lalu. Makanya saya katakan, ada orang bertanya sama saya, "Pastor, apakah saya juga bisa dipakai Tuhan seperti yang Pastor Daud sampaikan firman Tuhan itu yang membuat hatiku gentar dan gemetar?" Pastor, saya mau bilang, apapun statusmu, apapun masa lalumu, Tuhan tidak peduli. Yang penting engkau kembali dan engkau benar-benar bersungguh hati kepadanya. Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Perempuan Samaria itu masuk dalam satu kota, saudara. Satu kota itu semuanya mendengarkan seruannya. Ternyata mulutnya itu dipakai Tuhan, saudara. Kejujuran itu membuat orang-orang lain itu tersentuh. Kejujuran di mulutnya itu membuat orang lain justru akhirnya terbungkam, saudaraku. Amin. Untuk memberhentikan mulut orang yang memfitnah, jujur aja sama dia. Ya, aku dulu begitu, tapi sekarang sudah tidak. Itu terbungkam, saudara. Justru semakin kita sembunyikan dosa kita, semakin kita tutup rapat-rapat, orang semakin coba untuk bongkar itu, saudaraku. Haleluya, amin. Perempuan itu tidak malu, saudara. Akulah itu, perempuan itu. Sekarang aku sudah dijamah sama Tuhan. Dia tahu apa yang aku perbuat. Itu sebuah kejujuran, saudaraku. Haleluya, amin. Orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang hidup bersungguh hati sama Tuhan, dia tidak pernah akan malu lagi di masa lalunya. Itu jawabannya. Orang-orang yang punya mental seperti itu tidak malu lagi di masa lalunya, dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Haleluya. Tapi kalau orang-orang yang malu, orang-orang yang menutupi sesuatu yang ada di dalam dirinya di masa lalu, orang itu tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Nggak bisa dekat dipakai Tuhan, nggak bisa, saudaraku. Haleluya. Justru yang membatasi kuasa Tuhan turun sama kita adalah pikiran kita. Yang membatasi kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepada kita adalah ketakutan kita, saudara. Amin. Tuhan tidak menghukum engkau, tidak. Karena Allah itu sangat-sangat mengasihi siapapun yang datang kepadanya. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosanya, ia adalah setia dan adil, ia akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ada banyak orang tidak berani mengakui itu, saudaraku. Haleluya. Makanya dia selalu tertekan, terintimidasi. Ada apa ini sebenarnya? Praise the Lord. Dan artinya, saudara, pada pagi hari ini lanjutan daripada yang kemarin, siapapun saudara, besar kecil, tua muda, amin, haleluya, semuanya dipakai Tuhan. Status apapun engkau, unlimited. Yang penting engkau adalah orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat kisah para rasul pasal yang keempat, saudaraku. Amin. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes, saudara. Haleluya. Ya, kisah para rasul 4 ayat 1, panjang, saudara, ini, ya, tapi nggak apa-apa, saya akan percepat bacanya sampai 22, saudaraku. Kisah para rasul 4. Jadi saya rindu, saudara, setiap orang-orang yang ikut di live ini, orang-orang yang ikut di grup God Ministry atau Pastor Daud, adalah orang-orang yang siap dipulihkan dan siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Jangan saudara bilang, "Pastor, saya nggak pintar ini, Pastor, saya tidak lulusan ini, Pastor, saya cuma hanya sekolah sampai di sini." Pastor, tidak, saudaraku. Kalau engkau sudah membatasi karya Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan, saudara. Jangan batasi. Amin.
Jangan bilang, pastor saya tidak pintar berdoa. Tuhan bukan cari orang yang pintar berdoa, saudaraku, tidak. Tapi orang yang tulus hatinya, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, amin, orang yang takut sama Tuhan. Itu klarifikasinya, saudara. Haleluya. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai selesai, judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ayat yang pertama, saya rindu saudara baca juga Alkitabnya biar tidak ada yang terlewatkan, ya. Ayat yang pertama begini firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, ya, masuk dalam histori ini ya saudara. Kalau membaca itu, belajarlah masuk ke dalam cerita ini sesungguhnya, biar kita bisa menikmati, ya, peristiwa ini seperti apa. Ya, ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Saudara tahu imam-imam, ya, imam-imam ini dari keturunan Lewi basicnya, saudara. Karena imam itu terpilih dan orang-orang yang dipilih, bukan sembarangan. Jadi ceritanya imam dulu itu kan pertama kali diangkat itu adalah dari Musa ke Harun, dari Harun ke anak-anaknya, dan terus sampai ke Imam Lewi, ke Imam Eli dan ke anak-anaknya Hofni Pinehas dan segala-galanya itu dari basic keturunan Lewi. Jadi imam-imam di sini zamannya Yesus ini, zamannya rasul-rasul itu orang-orang terpilih dalam bait Allah. Ya, orang-orang yang sudah dikhususkan. Nah, coba saudara bayangkan saudara, ketika Petrus dan Yohanes sedang menjalankan tugas pelayanan mereka, dikatakan di sini mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Oh, ini orang-orang rohaniawan, saudaraku. Para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, ya, bisa dikatakan rumah ibadat. Kalau hari ini saudara sudah tahu siapa mereka, serta orang-orang Saduki, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam kitab-kitab, ya, yang pernah dipelajari orang-orang Yahudi. Hukum-hukum Taurat yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Mereka itu selalu membaca dan mempelajari itu. Bahkan anak-anak mereka dari usia 12 tahun itu mereka wajib belajar, ya, mendalami kitab-kitab Taurat, ya, yang menjadi sebuah kewajiban orang-orang Yahudi, saudaraku. Tapi ketika mereka melihat pelayanan Petrus dan Yohanes, justru orang-orang ini yang mencoba menghalang-halangi mereka. Orang-orang yang tinggal di bait Allah yang mencoba untuk memblok pelayanannya daripada Yohanes dan Petrus, saudaraku. Kita lihat ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah. Apa urusannya kok bisa, ya, orang-orang rohaniawan seperti ini bisa marah, sangat marah dengan Petrus dan Yohanes. Orang-orang itu sangat marah karena mereka ngapain, saudara? Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Garis bawahi, dalam Yesus ada kebangkitan. Saudara tahu bicara kebangkitan itu adalah kemustahilan. Ada banyak nabi-nabi yang hebat zaman dulu ketika dia mati nggak bangkit-bangkit. Ada banyak tokoh-tokoh agama yang diyakini, agama-agama yang ada di dalam dunia ini, tokoh-tokoh spiritual yang diyakini oleh agama-agama yang ada di dalam dunia ini, mati-mati saudara, tapi nggak bangkit-bangkit. Tapi yang satu ini, yang dipercayai, yang diyakini, bahkan yang mereka pernah hidup bersama-sama dengan Rasul Petrus dan Yohanes, yang ke-12 yang lainnya, saudara, amin. Mereka pernah bersentuhan, mereka pernah ngobrol, mereka pernah duduk makan bersama secara manusia, mereka berjalan-jalan melayani. Tidak mungkin mereka tidak menyaksikan itu. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, mereka melihat bagaimana Yesus mencelikkan mata orang buta, mereka melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tentulah mereka percaya betul siapa Yesus itu sebenarnya.
Lalu ketika mereka menceritakan tentang bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sudah bangkit, ya, saya bilang begini, ya, saya baca ulang ayat 22. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar atau menceritakan atau memberitakan kepada orang banyak dan menceritakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Artinya orang yang mati bisa bangkit itu mustahil, tapi bagi Yesus itu tidak mustahil. Artinya kalau ada orang mati bisa bangkit, itu namanya mujizat, saudaraku. Amin. Jadi artinya Yesus, di dalam Yesus ada kebangkitan, itu artinya di dalam Yesus ada mujizat. Jadi yang Petrus dan Yohanes beritakan adalah bahwa di dalam Yesus itu selalu ada mujizat. Tapi ternyata tokoh-tokoh agama waktu itu tidak menerima kenyataan, saudaraku. Mereka sibuk belajar tentang agama, tapi mereka tidak pernah mengalami, melihat mujizat itu. Makanya mereka takut kehilangan pamor, mereka takut kehilangan jabatan mereka. Jangan-jangan nanti jemaat-jemaat yang ada di bait Allah yang selalu datang pada hari Sabat untuk beribadah, akhirnya beralih tempat dan mengikuti Petrus dan Yohanes. Karena Petrus dan Yohanes memberitakan satu nama, ajaran yang menurut mereka ajaran baru, yaitu membawa nama Yesus yang di dalamnya ada kebangkitan dan mujizat itu, saudaraku. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ya. Orang-orang tokoh-tokoh agama itu, yaitu imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, mencoba memblok mereka, melarang pelayanan Petrus dan Yohanes. Ayat yang ketiga, kita lihat apa yang mereka kerjakan. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Justru yang membatasi pelayanan kasih karunia seperti penggenapan 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati dan untuk melimpahkan kekuatannya, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan Tuhan pakai orang-orang kecil, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang miskin, orang-orang yang benar-benar, saudaraku, yang tidak dianggap, orang-orang yang sudah disebut tua, saudaraku. Haleluya. Amin. Justru orang-orang yang merasa dirinya pintar ini mencoba menahan orang-orang seperti ini, saudaraku. Haleluya. Tapi saya mau bilang, siapapun saudara yang dipakai Tuhan, tetap percaya, saudaraku. Ada caranya Tuhan untuk membawa saudara untuk mempertontonkan, menyaksikan keajaiban Tuhan itu. Haleluya. Kita lihat cerita ini, ya. Amin. Dan ini juga akan terjadi, saudaraku, di akhir zaman ini. Akan terjadi orang-orang sibuk mempelajari Yesus itu siapa, orang-orang sibuk Yesus itu lahirnya siapa, di mana dan ngapain dia pada saat usia 12 tahun, lalu di mana dia dan apa yang dia kerja. Orang-orang sibuk mencari latar belakang dan sejarah Yesus itu siapa, tapi tidak sibuk untuk dekat dengan Tuhan, tidak sibuk untuk mengalami siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Cuman hanya sibuk belajar tentang sejarah, belajar tentang siapa Yesus, belajar Yesus itu untuk apa, itu terus yang dibahas, saudara. Sama seperti imam-imam ini, mereka belajar Taurat itu terus sampai hari ini. Mereka belajar tentang Taurat itu, padahal Taurat itu sudah digenapi Tuhan Yesus, saudara, namun mereka nggak percaya. Haleluya. Kemudian ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Haleluya. Padahal Petrus itu orang yang sederhana, tidak sekolahan, saudara. Amin. Tidak sekolahan. Tidak seperti para imam-imam dan orang-orang Saduki. Mereka tidak seperti pengawal bait Allah. Mereka itu cuma hanya sebagai seorang nelayan yang tidak pernah mengerti arti sekolah ataupun belajar, saudaraku. Tidak. Tapi herannya, karena Tuhan melihat orang-orang yang bersungguh hati itu, saudara, Tuhan jatuh cinta sama murid-muridnya, saudaraku. Haleluya.
Kita lihat saudara, amin, ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saya mau bilang saudaraku ya, pagi hari ini Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pakai tubuhmu, jiwamu, rohmu, dan orang-orang akan banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataanmu. Haleluya. Orang-orang akan banyak datang kepada Tuhan Yesus karena doamu. Orang-orang akan banyak datang kepada Tuhan Yesus karena merasakan hadirat Tuhan begitu berkuasa dan turun atas hidupmu, saudaraku. Haleluya. Ya, pokoknya jangan batasi karya Tuhan dalam hidupmu. Kalau Petrus dan Yohanes orang-orang yang biasa dipakai Tuhan, kenapa saya tidak? Kalau Petrus dan Yohanes orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pekerjaannya orang yang biasa tapi dipakai Tuhan. Amin. Kalau perempuan Samaria tadi itu orang yang sudah jatuh dalam dosa tapi juga dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Paulus yang tadinya sekalipun dia orang pintar saudara, tapi dia jatuh dalam dosa, dia mengeksekusi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tetap dipakai Tuhan saudaraku. Haleluya. Tidak ada batasan. Amin. Kita belajar terus dari kisah Petrus ini. Haleluya. Ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Balik-balik lagi sidang, saudara. Conference, meeting. Enggak jauh-jauh dari itu. Karena mereka hanya belajar dan belajar, mereka hanya terpaku kepada buku, tidak kepada pribadi yang hidup, saudaraku. Haleluya. Ya, ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang Yerusalem. Di Yerusalem dengan imam besar Hanas, saudaraku. Wow, haleluya. Tokoh agama penting turun tangan untuk mengeksekusi Petrus dan Yohanes. Padahal mereka memberitakan kabar baik itu, saudaraku. Tapi ternyata banyak orang-orang gak suka. Inilah pekerjaan iblis di akhir zaman, saudaraku. Ya, kenapa Tuhan gak pilih, Tuhan tidak pakai orang-orang yang merasa dirinya pintar? Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu jawabannya. Tapi saya tidak juga membatasi. Banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang sekolah tinggi, tapi mereka rendah hati, saudara. Mereka tidak mengandalkan itu untuk melayani, tapi mereka tahu kalau mereka tidak punya hubungan, kalau mereka tidak punya yang namanya fellowship dengan Tuhan, saudaraku, tidak ada gunanya mereka melayani. Itu cuman hanya sebatas organisasi, itu cuman hanya sebatas daging, saudara. Amin. Ada banyak juga orang-orang yang sekalipun mereka tinggi sekolahnya, tapi mereka tetap rendah hati, saudara. Haleluya. Ya, tapi kali ini kita belajar, ya, turun tangan dia dengan imam besar Hanas dan Kayapas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Haleluya, saudaraku. Ya. Ini nanti kita akan lihat, saudaraku. Makanya Tuhan cari orang-orang yang bersungguh hati. Tuhan cari orang-orang yang kecil-kecil. Tuhan cari orang-orang yang masa lalunya porak-poranda. Tuhan tidak peduli. Yang penting engkau benar-benar menautkan hidupmu dengan Tuhan. Yang penting engkau benar-benar percaya bahwa memang Yesuslah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Haleluya. Saudara lihat, ini mengerikan sekali, saudara. Hanya karena pelayanan Petrus dan Yohanes melakukan tanda-tanda mujizat itu, dan mereka menceritakan kemanapun mereka pergi bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pengampunan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saudaraku, banyak orang yang tidak sepakat, banyak orang yang tidak setuju kalau saudara lakukan itu. Siapa yang mengajari engkau, kamu ini tidak sekolah teologi tapi kamu baptis orang? Halo, saya mau bilang, saudaraku, tidak ada Alkitab yang bilang harus mesti lulus dulu. Tidak, saudaraku. Makanya saya katakan kemarin, saudaraku, kalau ada orang yang bertanya, pastor,
Ketika kami menerima pengajaran yang pastor sampaikan, kami orang-orang yang tinggal di dusun-dusun, di desa-desa, lalu kami hidupi firman Tuhan itu, lalu kami juga memberitakan itu kembali kepada orang, dan banyak orang-orang di kampung kami percaya kepada nama Yesus, dan mereka minta mereka dibaptis. Apakah saya harus tunggu pastor datang ke sini lagi, atau kami bisa baptis mereka? Saya bilang baptis mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Yang penting kau sudah dibaptis kemarin, baptis mereka dalam nama Yesus. Karena mereka menyerahkan hidup mereka, saudara. Kalau mereka harus tunggu lagi pendeta, gembala sidang, saudaraku, imam-imam besar turun. Kebanyakan imam-imam besar tidak berani turun di sawah-sawah, saudaraku. Nggak berani, saudaraku. Apalagi di hutan-hutan belantara yang banyak harimau-harimaunya, ada banyak binatang buas, ada banyak lintah-lintah, pacat-pacat. Belum tentu, saudaraku, yang di atas itu mau turun ke bawah. Nggak bisa, saudara. Haleluya. Yang Tuhan pakai siapa? Saudara semuanya, saudaraku. Haleluya. Tuhan pakai saudara semuanya. Praise the Lord. Ya, haleluya. Nah, kita lihat, saudara, ayat yang ke-7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa. Apa yang diperiksa? Saya juga bingung ini ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan pertanyaan ini, saudara perhatikan ayat itu. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat. Ngeri banget, saudaraku. Hai engkau orang-orang yang berdiri di tahta-tahta rumah Tuhan. Siapakah dia, saudaraku? Saudara bisa jawab itu, ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua yang dihormati, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan atau perbuatan baik atau sesuatu yang menghasilkan pertobatan atau yang menghasilkan kesembuhan kepada orang, kenapa kami disidang? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seseorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, bukankah itu suatu kebodohan, saudaraku? Dan ini terjadi di zaman sekarang, saudara. Roh cemburu, iri hati itu ada kok Tuhan pakai orang-orang sesederhana ini. Kok Tuhan pakai orang-orang yang, maaf kata saudaraku, yang gak sekolahan. Kenapa Tuhan gak pakai kami, orang yang sudah lulus? Kenapa Tuhan gak pakai kami, orang yang sudah punya ijazah 3 atau 4 dan 5, saudaraku? Haleluya. Wow, ini ngeri, saudara. Kalau kita masuk dalam cerita ini benar-benar mengerikan, saudaraku. Dan ini juga pasti akan terulang sebelum Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ya, saudara lihat ayat yang 8 saya baca. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, perbuatan baik, perbuatan yang menolong orang lain, amin, yang melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa kegelapan, yang menyembuhkan orang-orang sakit dari penyakitnya, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Haleluya. Itu Petrus marah besar, saudaraku. Langsung satu bangsa dia sebutkan, karena imam-imam itu mereka itu diwariskan dari orang Israel suku Lewi, tapi mereka sampai hari ini gak percaya dengan nama Yesus itu, saudaraku. Haleluya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lihat, saudaraku, kalau Tuhan sudah sempat jatuh cinta sama orang itu, saudaraku, orang itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan gak peduli, saudaraku. Justru Petrus dengan gagah berani, ya, karena di dalam dia ada kasih karunia daripada Yesus itu sendiri. Haleluya. Tapi ada banyak orang merasa bahwa dirinya sudah lebih rohani, amin, karena banyak tahu tentang isi Alkitab. Tapi Tuhan tidak memilih mereka. Tuhan tidak berkehendak kepada mereka. Kenapa, saudara? Karena ada banyak
masa lalu perbuatan dosa itu, saudaraku, disembunyikan, yang membuat mereka tidak punya hubungan yang dengan Tuhan, saudara. Kata bersungguh hati itu kepada Tuhan, orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan itu dia mencari Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Dia dekat sama Tuhan. Dia punya hubungan yang luar biasa. Tuhan, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Aku tahu ini Tuhan, aku orang yang berdosa, tapi pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus. Haleluya. Petrus benar-benar, Tuhan, saudaraku, dia sekak, saudara, orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya pemilik surga, tapi sesungguhnya Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Haleluya. Yes, amin. Ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saudara baca Alkitab, garis bawahi, saudaraku, amin, ayat yang ke-12 ini ayat emas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, amin, agama apapun dia, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya, yang oleh Yesus kita dapat diselamatkan. Kalau Tuhan bisa pilih saudara, betapa bersyukurnya saudara. Katakan amin kepada Tuhan. Tuhan, aku baru tahu ternyata Tuhan pakai orang-orang kecil untuk mempermalukan orang yang kuat. Ternyata Tuhan pakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Ternyata Tuhan pakai orang-orang yang sederhana untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya berhikmat. Haleluya. Amin. Bersyukur saudaraku, kalau ternyata Tuhan tidak mempedulikan masa lalumu seperti apa. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, apakah aku engkau pakai juga? Saya pastikan ketika engkau bersungguh hati kepadanya, maka 2 Tawarik 16 ayat 9 itu berlaku untukmu. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara garis bawahi lagi di situ, saudaraku, garis bawahi, oh my God, amin, haleluya. Ternyata yang tidak terpelajar pun akan Tuhan angkat tinggi martabatnya. Haleluya. Ya, jadi bukan karena terpelajar menjadikan orang itu lebih rohani. No way. Makanya Pastor Daud berani berkhotbah menyampaikan ini karena ada dasar firman-Nya. Haleluya. Lihat sekali lagi saya baca saudara, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yang penting pengikut Yesus. Itu artinya para kepala-kepala tua-tua, imam-imam kepala itu bukanlah pengikut Yesus. Makanya saya katakan saudara, sekalipun ada banyak orang hafal Alkitab, belum tentu pengikut Yesus. Orang-orang yang mengikut Yesus harus meninggalkan masa lalunya, harus keluar dari dosa-dosanya, harus tidak lagi hidup di dalamnya, tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup dalam kefasikan, tidak hidup lagi dalam kegelapan. Tapi ada banyak orang pintar berkata-kata tentang firman, tentang isi Alkitab, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord.
Yang Tuhan lihat bukan kecerdasan kepalanya, saudara. Yang ternyata yang Tuhan lihat adalah hatinya. Amin. Haleluya. Bersyukur saudaraku. Bersyukur kita semua yang dengarkan firman Tuhan ini. Ya, buat saudara-saudaraku di sini yang juga punya posisi yang baik, bilang Tuhan, aku juga mau belajar rendah hati. Ternyata bukan karena kuat dan gagahku aku dipakai Tuhan, tidak. Ternyata bukan karena kehormatan dunia yang kumiliki sehingga aku punya nama, punya rating di hadapan Tuhan, tidak. Ternyata kerendahan hati, hidup kudus dan berkenan, itulah syarat mutlak menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Ya, makanya saya mau bilang saudaraku, gereja kehilangan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Ini serius. Gereja kehilangan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Gereja-gereja sibuk membangun yang namanya standar-standar dunia, tapi lupa orang-orang yang melayani Tuhan yang di gereja seharusnya punya hubungan spesial dengan Tuhan. Tapi rata-rata orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Tuhan disingkirkan dari gereja. Haleluya. Dengar baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini digenapi. Apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, kenapa ditulis di Alkitab? Agar kita celik matanya, agar kita tersadarkan saudara, gereja sedang menuju kepada kegelapan saudaraku. Amin. Karena mereka punya standar, bukan standar kerajaan surga, tapi standar dunia. Haleluya. Standar dunia. Orang-orang yang digandrungi, orang-orang yang punya label yang tinggi-tinggi, tapi belum tentu punya hubungan baik dengan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan terlihat dari buah-buahnya. Tidak bisa dibuat oleh manusia, tapi Tuhan akan berkarya dalam pelayanannya. Itulah Petrus dan Yohanes. Kalau cuma hanya sekedar pintar berkhotbah, banyak sekali saudaraku. Tapi kita lihat apakah orang-orang di dalam gereja itu mengalami terobosan seperti Petrus? Apakah karena aku melakukan kebajikan sehingga aku harus disidang? Kata kebajikan itu membuat orang-orang yang jahat bertobat, yang membuat orang-orang di dalam kegelapan berubah, yang membuat orang-orang jatuh dalam dosa bertobat saudaraku. Haleluya. Yang membuat orang-orang sakit dibebaskan. Haleluya. Justru banyak orang-orang seperti Petrus dan Yohanes karena tidak punya label, nggak laku di gereja. Ini serius. Makanya saya bersyukur saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu keluar dari zona nyaman, mereka masuk dalam pelayanan pribadi di media sosial saudaraku. Itu orang-orang yang punya hati. Amin. Haleluya. Yes, unlimited, bisa menjangkau semua manusia dari semua golongan. Di sini tempatnya saudara. Haleluya. Yes, haleluya. Kita lihat saudara ya, dari ayat 13 kembali ulang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, ada saksinya, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ada bukti saudara. Ada bukti hasil dari pelayanan Petrus dan Yohanes, sehingga imam-imam kepala saudaraku, tua-tua, orang-orang Farisi dan Saduki saudaraku, amin, orang-orang yang punya martabat dari keturunan bangsa Israel dibungkamkan. Kenapa? Karena ada satu saksi yang mengalami terobosan, perubahan, kesembuhan, mujizat karena pelayanan mereka saudara. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah, masih berunding lagi mereka. Karena mereka nggak punya cara lagi saudaraku. Mereka sudah kehilangan pamor. Yang bisa mereka lakukan adalah diskusi, briefing, ya, sharing, konseling, apa pokoknya apa yang dikatakan tadi di sini. Lalu mereka berunding, conference. Haleluya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata,
tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Wih, masih juga ngebuntutin. Saya mau bilang saudara, memang pekerjaan iblis itu memblok pekerjaan Yesus. Yesus itu datang saudaraku ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia ciptaannya, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat dan terpenjara, amin, dan membawa kemenangan sampai ke surga. Iblis itu mencoba menahan itu dari Yesus, kalau boleh gagal, agar manusia itu jatuh ke dalam kebinasaan dan masuk ke dalam neraka. Tapi herannya saudaraku, imam-imam kepala, tokoh-tokoh rohaniawan saat itu yang jelas-jelas dari keturunan Israel, kalau sampai saat ini saudara-saudara tahu siapa dia, justru mereka lah yang memblok jalan Tuhan itu, saudaraku. Kita kemarin sudah dengar ya, ada kesaksian satu orang waktu terakhir sebelum saya selesaikan live kemarin. Ya, saya tidak mau ungkit dalam-dalam saudara. Ada banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan yang akhirnya berbalik hatinya mengikut cara Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, justru mereka diblok dari jajaran mereka, saudaraku. I don't care. Cara Tuhan itu biar buat mereka. Tapi yang pasti apa yang kebenaran ini aku sampaikan kepada saudara. Terimalah ini saudaraku, ini berkat oleh Tuhan. Jangan batasi kalau Tuhan sudah pilih saudara. Jangan batasi kalau Tuhan sudah panggil saudara. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terkecuali dalam rencana Allah menciptakan saudara di dalam dunia ini. Dalam hidup kesia-siaan tidak ada. Semua saudara dan saya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya acara. Ketika kita lahir tahun berapa, kita hidup tahun berapa, dan kita sedang berjalan mengikuti hidup ini dalam dunia ini sampai tahun berapa, Tuhan punya rencana dalam hidupmu saudaraku. Jangan sampai tidak ambil bagian. Jangan sampai tidak ambil bagian saudaraku. Iblis kalau boleh membuat saudara dinina bobokkan. Iblis kalau boleh bilang sama saudara, jangan percaya apa yang dikatakan Pastor Daud. Udah kamu tenang saja, nikmati saja kekayaanmu, nikmati saja hartamu, nikmati saja kehidupanmu, warisan yang dibagikan orang tuamu, nikmati saja, gak usah peduli dengan apa yang dikatakan Pastor Daud. Udah kuai-kuai, diam saja di situ. Iblis maunya begitu saudara. Tapi saya mau bilang, bangun, bangkit. Tuhan mau pakai saudara, besar kecil, kaya miskin, amin, tua muda, Tuhan mau pakai saudara. Jangan terlena hidupmu saudaraku, amin, haleluya. Ayat 16 saya baca ulang, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat. Itu yang saya bilang tadi. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan, itulah mujizat saudara. Ya. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya, kita tidak dapat membantahnya, kita tidak dapat untuk membloknya saudaraku. Bukankah ini suara setan? Amin. Tapi dipakainya mulut-mulut orang-orang rohaniawan. Ini mulut setan saudaraku. Ngeri kan? Justru setan pakai mulut orang-orang yang suka baca Alkitab, baca Taurat. Hanya karena perbedaan, Tuhan pakai orang-orang kecil untuk membongkar semua kegelapan. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana untuk menyingkapkan misteri hidup mereka. Tuhan pakai orang-orang yang sudah tua tapi berhikmat dan punya otoritas melepaskan orang-orang yang terikat. Justru mereka mencoba menahannya. Bukankah ini miris sekali saudaraku? Dan ini ada, zaman sekarang ini ada. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, mereka takut kehilangan jemaat. Mereka takut kehilangan pamor, mereka takut kehilangan fulus. Ini saudara, orang banyak identik dengan persembahan, orang banyak identik dengan yang namanya dana yang masuk. Mereka takut, seharusnya mereka takut kepada Tuhan, tapi ini mereka takut kehilangan orang banyak. Apa urusannya? Apa urusannya? Sementara mereka mengumpulkan orang-orang di bait Allah, tapi orang lumpuh tidak tersentuh. Mereka kepingin orang-orang banyak datang ke bait Allah, tapi orang-orang sakit tidak disembuhkan.
Mereka tidak menolong seperti Yesus mengatakan, kalau kerbaumu hari Sabat masuk ke dalam lubang sumur, tidakkah engkau melepaskan dia? Tapi orang-orang Farisi bilang hari Sabat tidak boleh bekerja. Dia biarkan lembu itu mati busuk di dalam sumur, saudaraku. Apakah itu yang mereka izinkan? Kumpulkan orang di bait Allah, tapi tidak terjadi yang namanya breakthrough. Mereka kepingin bait Allah itu penuh dengan orang agar persembahannya banyak, tapi orang-orang yang terikat tidak dibebaskan. Orang-orang yang jatuh dalam perzinahan tidak dibuat bertobat, saudaraku. Amin. Haleluya. Orang-orang yang hidup dalam dosa, yang masih kompromi dengan dosa, dengan enak-enaknya masuk dalam bait Allah, tapi tidak tersentuh, no touch from heaven. Itukah yang mereka inginkan? Sementara Petrus dan Yohanes menyingkapkan mata mereka. Petrus dan Yohanes membawa kebajikan Allah. Orang yang tersesat dikembalikan ke jalan yang benar. Cross check your life, saudaraku. Cross check. This is the true. Ini adalah perkataan Tuhan, kebenaran. Haleluya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Takut kehilangan pamor, takut kehilangan jabatan, saudaraku. Haleluya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus itu powerful. Sebab nama Yesus itu ketika disebutkan, iblis-iblis pun gentar dengar nama itu. Seharusnya setiap kali ada pelayanan dan nama Yesus diberitakan, selalu ada yang namanya mujizat, saudaraku. Haleluya. Tapi di mana mereka selama ini, imam-imam, kepala-kepala, ya, imam-imam besar, Taurat, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki, orang Farisi, di mana mereka selama ini? Ayat 19, saudaraku, coba saudara lihat keberanian Petrus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Keren banget, saudaraku, keren banget, keren banget. Ini tidak, kadang-kadang saudaraku, perikop ini, firman Tuhan ini tidak pernah dibahas di gereja dengan sungguh-sungguh, seriously. Karena mengandung pertanggungjawaban bahwa gereja itu kalau berani bahas ini, pasti di gereja itu ada terobosan, ada mujizat, ada pertobatan, saudaraku. Perikop ini jarang sekali dibahas. Did seriously. Ini serius. Pastor Daud tidak mungkin menahan ini. Pastor Daud tidak mungkin menyembunyikan ini. Ini harus disingkapkan, saudara, sebab ini firman Tuhan. Iya, anak rohaniku bilang, that's right. Kalau punya harta, hidupnya dalam kegelapan karena iblis mau kita memang mengikuti dia. Tapi Tuhan sudah pakai aku. Oh, haleluya. God bless you, Epi, ya. God bless you. Anointings from the Lord come down to you in Jesus' name. Haleluya. Yes, amin. Ya. Mungkin saudara-saudara yang tidak paham dengan apa yang Pastor Daud maksudkan, kok Pastor Daud ngomongnya kayak keras begitu ya? Kok Pastor Daud kayaknya nyinggung-nyinggung agak gereja lain? Oh, saya tidak singgung, saudara. Mulut saya dipakai Tuhan sebagai pedang, amin, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan ini juga akan terempartasi kepada saudara. Saya bukan bilang saudara harus benci dengan gerejamu, tidak. Tapi bencilah kemunafikan, saudara. Saya tidak benci dengan denominasimu, saya tidak ajarkan itu. Tapi bencilah yang namanya kefasikan, saudara. Kefasikan, kemunafikan itu adalah orang-orang yang berdiri di rumah Tuhan, tapi tidak berdiri teguh berhadapan dengan Tuhan, tapi membelakangi Tuhan. Ada banyak orang masuk di rumah Tuhan dalam gereja, tapi bukan menghadap Tuhan, tapi membelakangi Tuhan. Haleluya. Bencilah perbuatan itu. Bukan gerejamu, bukan sinodemu, tapi bencilah orang-orang yang hidup dalam kemunafikan.
Sekali lagi saya baca perkataan yang keras dari Petrus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Makanya jemaat-jemaat gak berubah-berubah saudara, karena dia taat kepada orang yang model begitu. Kalau pemimpinnya penuh dengan kefasikan, tidak hidup dalam kekudusan kebenaran dalam Tuhan, seharusnya kalau pemimpin imam-imam kepala benar-benar punya hubungan baik dengan Yesus, pasti dia akan membebaskan orang yang terikat. Pasti dia akan memutuskan belenggu rantai-rantai yang membuat jemaatnya itu terikat, terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Harusnya seperti itu. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes bersinggungan langsung dengan pribadi Yesus. Saya mau bilang saudara semuanya pun yang melihat, mendengar, menyaksikan live ini, saudara pun ditouch sama Roh Kudus. Bagaimana mungkin saudara bisa mendustainya lagi? Bagaimana mungkin saudara bisa memanipulasi situasi itu? Kalau engkau sudah dijamah sama Tuhan, maka engkau tidak bisa lagi untuk memalingkan pengalaman itu. Tapi saudara harus ceritakan sesungguhnya bahwa aku yang dulunya berdosa sekarang dipulihkan Tuhan. Aku yang dulunya orang Kristen munafik sekarang tidak lagi. Aku yang dulunya sakit sudah disembuhkan. Aku yang dulunya hancur-hancurkan sudah dipulihkan sama Tuhan. No, aku tidak lagi mengikuti caramu yang lama. Haleluya. Saudara harus berani katakan itu. Kalau engkau masih membelakangi Tuhan, engkau sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi, yang sakit sembuh, yang kerasukan setan dilepaskan, amin, yang tadinya berbuat dosa bertobat, dan yang hidupnya sudah porak-poranda dipulihkan. Cukup bukti saja saudara. Tidak mungkin setan memulihkan keadaan orang, tidak mungkin. Dengar baik-baik, setan tidak pernah sembuhkan orang sakit. Camkan itu. Tuduhan bagi hamba-hamba Tuhan yang diurapi selalu dikatakan sesat. Saya mau bilang setan tidak pernah buat mujizat kesembuhan. Sebab setan sudah dicap, distempel kuat sama Tuhan Yesus. Setan itu kerjanya mencuri, merampok, membunuh, dan membinasakan. Tidak pernah dia bawa kesembuhan. Setan tidak pernah mengajari mengampuni. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan ampuni orang yang berdosa kepadamu, ampuni suamimu yang jahat kepadamu, ampuni istrimu yang sudah mengkhianatimu, itu dari Tuhan. Setan tidak pernah mengajari yang namanya pengampunan. Sebab di kepala setan tidak bisa ada kata mengampuni. Hanya di dalam Yesus ada mengampuni. So kalau ada hamba Tuhan bilang bahwa hamba Tuhan itu dibilang sesat, saudara boleh cap, boleh lihat buahnya saudaraku. Haleluya. Tanda-tandanya jelas. Amin. Setan tidak pernah bikin pemulihan. Setan maunya menghancurkan. Bagaimana mungkin hamba Tuhan yang mengajarkan pemulihan, rumah tangga, kesembuhan, amin, pertobatan, tapi dibilang sesat saudaraku. Tinggal saudara yang berpikir. Saya baca ulang ayat 21 dan 22. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Itu artinya mereka punya kuasa untuk berkata-kata. Mulutnya tidak bisa dibungkam lagi. Amin. Kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan lewat pengajaran, mungkin lewat Pastor Daud atau juga hamba Tuhan lain, sebab banyak live di TikTok ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya tidak akan bilang saya sendiri saudaraku. Ketika engkau melihat bagaimana Tuhan pakai mereka,
ketika engkau melihat bagaimana Tuhan memakai Pastor Daud, ketika engkau mendengarkan pengajaran demi pengajaran dan hatimu dipulihkan, haleluya. Tentu di situ tidak ada dusta, amin. Ketika terjadi perubahan dalam hidupmu, itu satu bukti bahwa Tuhan menyertai semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Saya rindu saudara-saudara semuanya ambil bagian, amin. Manado ada anak Tuhan di sini, Australia ada anak Tuhan di sini, Pekanbaru ada anak Tuhan di sini. Jangan bilang, pastor saya kan bukan pendeta, saya bukan penatua, saya bukan majelis. Saya tidak peduli jabatan itu, saudara. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, bilang, Tuhan pakai hidupku, pakai mulutku Tuhan. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku ingin orang-orang lain juga dipulihkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Praise the Lord. Saya berharap saudara-saudara semuanya terbangun rohaninya. Sekali lagi, saya tidak pernah benci atas nama satu gereja. Saya tidak pernah benci atas nama satu sinode. Saya paling tidak suka dalam kemunafikan. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Emon, selain itu pekerjaan iblis, saudaraku. Praise the Lord. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran-Mu telah kusampaikan. Apa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4 itu adalah Injil. Dan Injil itu harus diberitakan, tidak boleh disembunyikan. Sekalipun ada banyak orang mencoba untuk menutupinya, hari ini Tuhan, perkenanan-Mu terjadi. Semua orang yang mendengar, baik di dalam live ini atau di luar, Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan jamah hati dan pikiran mereka, agar kebenaran itu berkuasa di dalam hidup kami, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai di sini aku selesai berbicara. Tuhanlah yang meneruskan, Tuhanlah yang menyempurnakan. Roh Kudus, lawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik secara langsung di room ini atau juga di luar. Tuhan berkati mereka semuanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan aku kembalikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.